Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10. Di sini kami akan menjelaskan eee, chapter 11 dari buku ini yang berjudul Leadership Roles in Making Strategic Planning Work. Eee, ini anggota kelompok kami, ada 7 orang. Oke, langsung saja. Di bab ini terdapat 10 pembahasan. Inti dari bab ini adalah pesan utama dari bab ini adalah strategic planning tidak akan bisa bekerja tanpa adanya sifat-sifat leadership dari dalam sifat-sifat leadership untuk merealisasikan strategic planning itu. Seperti itu. Strategic planning secanggih apapun tidak akan bisa berjalan apabila tidak ada unsur-unsur leadership dari 10 ini yang akan dibahas selanjutnya. Nah, konsep pertama atau bahasan pertama yang akan dibahas di sini adalah understanding the context. Dalam understanding the context, leader should help constituents view their organization and organizational change in the context of relevant social, political, economic, technological, and ecological systems and trends. Ini adalah seorang pemimpin dalam merealisasikan strategic planning yang telah dia buat, dia harus membantu timnya, organisasinya, anggota-anggotanya, orang-orang di bawahnya untuk mengerti organisasi dan perubahan secara organisasi dalam konteks sosial, politikal, ekonomi, teknologi, serta ekologi. Orang-orang yang dipimpin ini dia harus bisa mengerti gimana sih kondisi internal serta eksternal dari organisasi tersebut untuk dapat mengimplementasikan strategic plan tadi itu. Nah, bagaimana cara melakukannya? Di sini ada lima cara. Pertama, personal contact and observation. Personal contact observation ini yang dimaksud adalah observasi, pengamatan bagaimana sih kondisi organisasi, bisa secara fisik, misalnya bisa secara sarana prasarana, atau bisa secara fisik, mungkin lihat dari data-datanya, lihat dari kondisinya berdasarkan metrik-metrik yang sudah dibuat. Lalu ada attention to diverse media. Attention diverse media di sini maksudnya adalah kita melihat organisasi menggunakan beberapa media. Maksudnya menggunakan beberapa sarana, prasarana. Misal kita bisa melihat organisasi ini dari kebangunan apa yang dia miliki gitu. Terus juga bisa melihat organisasi ini dari bagaimana presensinya di secara digital seperti itu. Lalu continuing education, ini melakukan pendidikan, melakukan pelatihan. Lalu yang keempat adalah using organization dan monitoring system atau menggunakan sistem sistem tracking, sistem monitoring. Jadi misalnya biasanya di organisasi itu ada sistem monitoringnya. Contoh misalnya dalam bagian human resource-nya organisasi itu. Itu jelas terdapat ada kayak performance review dan segala macamnya. Nah, dari situ data itu bisa digunakan untuk mengerti konteks internal dalam organisasi tersebut. Lalu yang terakhir adalah reflection. Reflection ini memikirkan secara individu bagaimana pendapat mereka mengenai kondisi organisasi saat itu. Nah, kenapa sih ini penting? Kenapa sih understanding di konteks ini sangat penting untuk melakukan strategic planning? Ini ada 7 poin. Pertama, recognizing emerging strategies atau dengan mengerti konteks internal dan eksternal sebuah organisasi, kita bisa tahu strategi apa yang sebenarnya bisa dilakukan, strategi apa yang sebenarnya sedang dilakuin di organisasi itu. Seperti itu. Nah, dari strategi ini kita nanti bisa dikembangkan ke depannya. Lalu yang kedua adalah understanding how strategic planning might help the organization. Ini sama juga, ini dengan mengerti bagaimana kondisi organisasi tersebut, kita bisa tahu sebenarnya strategic planning ini tempatnya di mana dalam organisasi itu, tempatnya di mana. Jadi agar tidak terlalu luas tapi tidak terlalu sempit juga. Lalu tailoring the process to organization circumstances. Contohnya adalah misalnya sebuah organisasi misalnya memiliki SOP tertentu. Nah, dengan mengerti kondisi SOP tersebut, strategic planning yang dilakukan itu bisa menyesuaikan SOP tersebut. Jadi kita tidak melanggar apa yang sudah ditetapkan di awal, poin SOP yang sudah ditetapkan di awal. Lalu negotiating the initial agreement. Ini juga ketika misalnya kita sudah mengerti konteks organisasi tersebut, kita mengerti sebenarnya mana yang harus diteruskan, mana yang harus diberhentikan. Dengan begitu kita bisa menegosiasi ulang mana sih sebenarnya yang masih dibutuhkan organisasi ini, mana yang sebenarnya udah tidak zaman dan bisa dihentikan di organisasi. Lalu yang kelima, framing issues effectively. Maksudnya adalah ketika
ketika organisasi ini ada masalah, dengan mengerti konteks dari organisasi tersebut, kita orang-orang dalam organisasi tersebut bisa melihat masalah tersebut secara tepat. Karena framingnya mereka udah tahu framework apa aja yang ada dalam organisasi itu. Mereka udah tahu cara ngelihat masalah ini gimana sih sebenarnya. Misalnya, misalnya sebuah organisasi kayak mereka tidak produktif, terus kayak anggotanya tahu kalau misalnya organisasi ini kita nggak punya gedung, nggak punya tempat tinggal. Oh berarti sebenarnya bisa jadi ini dikarenakan memang tidak ada tempat tinggal, tidak ada tempat kerja yang bersama, jadi tidak produktif ini. Seperti itu. Dengan mengerti konteksnya itu, kita bisa melihat sebenarnya akan masalah sebuah permasalahan. Terus yang ke-6 ada developing viable strategies for addressing the ini juga ketika konteksnya sudah dimengerti, ini nyambung sama yang tadi, ketika kita sudah tahu konteksnya, sudah tahu gimana sih organisasinya, kita bisa nge-develop strategi yang tepat sesuai dengan organisasi itu. Lalu yang terakhir, getting those strategies adopted and implemented. Sama juga ketika sudah tahu konteksnya, um, kita bisa tahu apakah sebuah strategi itu mungkin atau tidak mungkin dilakukan dan bagaimana cara mengimplementasinya. Karena tiap organisasi beda-beda, sarana beda-beda, prasarana beda-beda. Untuk mengimplementasinya harus diketahui dulu bagian dalam dan bagian luar organisasi tersebut. Nah, bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya masuk ke bagian understanding the people involved, including oneself. Di bagian ini dijelaskan mengenai betapa pentingnya mengerti diri sendiri dan orang-orang yang ada dalam organisasi agar organisasi tersebut dapat berjalan dengan lancar. Kemudian yang harus dilakukan oleh para pemimpin agar organisasi dapat berjalan dengan lancar dengan memahami diri sendiri dan orang-orang yang terlibat dalam organisasi tersebut adalah pertama, memahami kekuatan dan kelemahan orang yang berada atau harus terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan strategis, termasuk diri mereka sendiri. Yang kedua adalah ingat bahwa pemahaman dan penyusunan aset pribadi mungkin merupakan instrumen paling kuat. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita masuk kepada sponsoring the process. Sponsoring the process ini itu adalah salah satu cara untuk perencanaan tersebut agar dapat diterima oleh targetnya, yaitu dengan dilakukan oleh pemimpin yang berada di tingkat atas yang dikarenakan mereka memiliki wewenang, kekuatan, dan interest yang paling besar akan perencanaan yang akan dilakukan tersebut. Nah, pemimpin yang ingin melakukan sponsor tersebut untuk dapat melakukan sponsor dengan baik harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, menjelaskan pentingnya perencanaan yang akan disponsori. Jadi hal-hal inti yang penting akan perencanaan tersebut. Yang kedua yaitu mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk menjalankan perencanaan seperti waktu, uang, tenaga, dan legitimasi. Yang ketiga, menjelaskan dampak yang akan terjadi dari perencanaan yang akan dilakukan. Yang keempat, mendukung adanya masukan atau ide-ide kreatif, debat, dan input sumber daya dari segala pihak. Yang kelima, sadar akan pentingnya konsultasi dan bantuan dari pihak luar. Yang keenam, kemauan untuk menggunakan wewenang agar proses pelaksanaan perencanaan dapat sesuai dengan rencana. Jadi, pemimpin tingkat atas itu karena memiliki wewenang yang cukup luas, dia juga harus dapat menggunakan wewenang tersebut untuk dapat mensukseskan perencanaan. Selanjutnya, karena perencanaan strategis ini memiliki beberapa ancaman, seperti beberapa pihak yang ada di dalamnya bertengkar ketika mereka dihadapkan pada permasalahan yang krusial atau kegagalan perencanaan, konflik, atau perubahan signifikan dalam perencanaan yang dari berbagai pihak itu tidak sesuai dengan apa interest mereka masing-masing. Nah, disinilah sponsor itu memiliki peran penting untuk dapat menjaga proses berjalannya perencanaan itu meski adanya kesulitan. Sponsor itu dapat menyediakan holding environment yang dapat memastikan kondisi peserta perencanaan itu untuk dapat menghadapi kesulitan dan menggunakan wewenang yang dimiliki oleh pemimpin perencanaan tersebut. Ya, selanjutnya championing the process. Next. Nah, jadi di dalam bab ini
bercerita tentang pemimpin sebagai pemimpin dalam sebuah proses itu sendiri. Jadi pemimpin diartikan di sini adalah mereka yang memiliki tanggung jawab utama untuk mengelola suatu proses perencanaan strategis setiap hari. Jadi mereka adalah sebagai pemandu sorak yang menjaga proses untuk tetap pada jalurnya dan juga mendorong dan membujuk tim perencanaan strategis dan lainnya dalam melalui berbagai titik sulit. Terus juga pemimpin membutuhkan keterampilan interpersonal dan merasakan kompleksitas yang disebutkan sebelumnya. Terkadang mereka lah yang benar-benar melihat perlunya perencanaan strategis dan harus meyakinkan para sponsor untuk mendukung proses tersebut. Nah, dalam suatu proses ini ada beberapa pedoman yang harus diingat oleh pemimpin. Yang pertama, menjaga agar perencanaan strategis tetap tinggi pada agenda orang-orang. Jadi, biasanya kegiatan sehari-hari sering sekali menjadi distraksi bagi orang-orang, sehingga mereka lupa sedang berada dalam proses dalam suatu perencanaan itu sendiri. Nah, oleh karena itu, sebagai pemimpin harus bisa mengingatkan kepada mereka mengenai pentingnya suatu proses untuk menjaga semangat mereka. Bisa dengan melakukan pemberian kayak CD, podcast yang isinya relevan yang mendorong pemikiran dan tindakan strategis itu. Terus juga orang perlu diingatkan dan ditunjukkan secara teratur bahwa sesuatu yang baik akan datang dari saling menyatukan pikiran tentang suatu hal yang penting dan kemudian melakukan sesuatu tentang hal itu sendiri. Yang kedua adalah terlibat dalam proses tanpa mengacu pada satu solusi tertentu. Nah, ini maksudnya pemimpin tuh harus membuat anggotanya untuk mendapatkan partisipasi orang dan keterlibatan konstruktif jika mereka dipandang lebih sebagai pendukung proses ini sendiri daripada pemberi solusi spesifik. Jadi pemimpin nggak harus memaksakan solusi mereka sendiri, tapi mereka harus mengejar suatu proses itu bersama tim dan tidak memaksakan kehendaknya sendiri, sehingga tim dapat berpikir kolektif bersama-sama dalam menemukan strategi yang dapat disepakati bersama untuk mengatasi masalah-masalah utama. Terus yang ketiga adalah pikirkan tentang apa yang harus disatukan, seperti orang, tugas, informasi, dan laporan pada atau sebelum titik keputusan utama dalam suatu strategi itu terbentuk. Jika kita analogikan, para pemimpin terbaik harus berpikir seperti sutradara suatu teater atau penulis naskah. Mereka harus berpikir tentang pengatur panggung, tema, aksi, adegan, aktor, dan penonton, dan bagaimana mendapatkan orang yang tepat dengan informasi yang tepat di atas panggung pada waktu yang tepat, dan kemudian mengeluarkan mereka dari panggung itu sendiri. Seperti itu analoginya. Terus yang keempat, pemimpin harus bisa mengatur waktu, ruang, bahan, dan partisipasi yang diperlukan untuk proses menuju keberhasilan tanpa memperhatikan detail dalam suatu proses. Maksudnya, tanpa memperhatikan detail dalam suatu proses, manfaatnya tidak akan tercapai. Hal-hal sepele dari proses justru sangat penting pada kenyataan. Mereka tidak sepele sama sekali. Pemimpin yang efektif adalah mereka yang dapat mengatur segala hal seperti itu. Seperti sebuah camping yang mereka harus memastikan semua persediaan, peralatan yang diperlukan, dan mengirimkan pemberitahuan kepada orang-orang. Intinya, pemimpin harus bisa mengatur segalanya. Terus yang selanjutnya, perhatikan bahasa yang digunakan untuk menggambarkan perencanaan dan implementasi strategis. Hal ini sangat penting soalnya pemimpin harus dapat menyusun perencanaan dengan menggunakan kosakata umum yang dapat dipahami banyak orang. Ketika proses berlangsung lebih lanjut, pada berbagai titik diskusi akan hampir selalu fokus pada makna dan konsep perencanaan itu. Nah, kalau sampai orang-orang yang dijelaskan oleh pemimpin ini tidak mengerti tentang apa yang pemimpin katakan, nah itu akan berakibat fatal dan membuat mereka kehilangan makna dari penyusunan perencanaan itu sendiri. Terus yang keenam, terus mengumpulkan tim dan mendorong proses bersama. Jadi pemimpin di sini juga nggak bisa bekerja sendiri.
mereka harus punya tim yang kuat dan solid juga. Dan dalam proses bersama pun pasti ada titik rendah dan titik atasnya. Jadi nggak mesti naik, pasti ada kegagalan di tengah seperti yang dikatakan Kanter tentang inovasi, di mana tim harus terus berusaha untuk membantu perencanaan strategis dan organisasi dan bergerak melalui tahap kegagalan menuju kesuksesan itu sendiri. Selain itu, Kanter juga mengatakan bahwa menggalang pasukan akan lebih mudah jika mereka dapat menunjukkan beberapa kemenangan di awal dan melanjutkan kemenangan kecil di sepanjang jalan. Jadi dan yang ketujuh adalah mengembangkan pemimpin lain di semua lini organisasi. Ini sangat penting, apalagi di organisasi yang besar kayak suatu komunitas atau kolaborasi. Jadi tim itu nggak bisa hanya bekerja dengan pemimpin utama, tapi juga harus ada pemimpin-pemimpin kecil yang menaungi divisi-divisi kecil. Karena pemimpin juga butuh bantuan dari pemimpin-pemimpin kecil ini. Dan pemimpin utama harus bisa mengurus atau mengajari pemimpin-pemimpin kecil ini untuk bagaimana caranya mengatur suatu divisi yang kecil. Dan yang terakhir, peka terhadap perbedaan kekuatan. Nah, ini maksudnya dalam suatu organisasi atau suatu lingkungan yang besar, yang lebih hierarkis, dari dalam pasti terjadi yang namanya kolaborasi inklusif. Oleh karena itu perlunya kepekaan terhadap perbedaan kekuatan. Yang maksudnya pasti ada pembagian grup-grup di dalam suatu organisasi tersebut. Dan juga apalagi untuk organisasi yang berhubungan langsung dengan publik. Sebagai contoh, untuk organisasi yang berhubungan dengan publik, yaitu adalah penggunaan metode pelibatan masyarakat untuk menyeimbangkan kekuatan dari pejabat organisasi tersebut, sehingga mereka juga dapat dukungan dari masyarakat. Jadi perbedaan kekuatan itu dapat diatasi dengan baik. Oke, next, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, poin berikutnya yaitu facilitating the process. Next, yang dimaksud dengan facilitating the process ini ialah sebuah pemimpin atau seorang pemimpin harus dapat menjadi media dalam memanage sebuah proses dari grup itu sendiri. Seperti menurut Squarsh dan Chryslip pada tahun 2002 menyatakan bahwa facilitators sebagai pembantu dalam menggerakkan strategic planning di dalam grup itu sendiri. Maka dari itu mereka harus memberi atensinya secara penuh kepada struktur dan managing group interactions-nya. Berikutnya, apa sih yang facilitators itu butuhkan atau apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh grup dari organisasi itu sendiri? Yang pertama ialah dibutuhkan skill facilitator. Skill facilitator itu dia dapat membangun kepercayaan, interpersonal skill, dan memecahkan manajemen konflik di dalam suatu organisasi. Maka dari itu, skill facilitators harus meningkatkan kepercayaan di antara semua elemen organisasi. Dan skill facilitators diharapkan dapat mempelajari secara mendalam kultur, isu, dan rahasia organisasi, mulai itu dari politics, cultures, dan apapun yang terlibat di dalam organisasinya itu sendiri. Yang kedua ialah strategic planning. Strategic planning itu untuk menyediakan fasilitator yang baik, maka tugas dapat dan harus dibagi dengan baik. Serta organisasi dapat memiliki banyak anggota yang nantinya diharapkan dapat memiliki skill yang baik pula. Berikutnya, strategic planning facilitators itu pertama, yaitu harus mengetahui segala bentuk proses dari strategic planning dan dapat menjelaskan dengan baik dari awal secara langsung mengenai poin-poin yang ingin dicapai. Nah, setiap partisipan atau anggota organisasi itu pasti kan
bisa melakukan segala sesuatunya pertama kali. Maka pasti juga banyak yang melakukan trial and error di dalam suatu organisasi. Maka dari itu, fasilitator dalam hal ini harus dapat melakukan perannya sebagai petunjuk arah yang baik. Lalu yang kedua ialah tailor the process to the organization and the groups involved. Maksudnya di sini ialah planning proses harus dapat beradaptasi dengan berbagai situasi. Karena kan di sini situasi organisasi pasti akan selalu berubah. Dan fasilitator di sini sebagai pemegang peran penting dalam mendesain proses organisasi, apalagi dalam beradaptasi di lingkungan. Fasilitator harus dapat memberikan pemahaman secara menyeluruh mengenai strategic planning dan socio-emotional maintenance. Lalu berikutnya ialah convey a sense of humor and enthusiasm for the process and help group get unstuck. Jadi di sini ialah maksudnya fasilitator tuh juga harus dapat bisa mencairkan suasana. Dan seorang fasilitator yang baik juga dapat mengidentifikasikan kesulitan serta dapat memberikan solusi-solusi di setiap permasalahan organisasi. Berikutnya yaitu ensure the participants rather than the facilitators are doing the work. Skill facilitators harus dapat memberikan banyak kesempatan kepada participants untuk memproduksi ide, interaksi dengan small group dan berbagai hal sebagainya. Jadi di sini maksudnya ialah facilitators dalam grup ini nggak boleh semerta-merta bergerak secara otoriter, tapi juga harus memberikan kesempatan kepada partisipan melakukan banyak hal. Lalu berikutnya ialah press groups toward action and the assignment of responsibility for specific actions. Di sini yang dimaksud ialah harus memberikan aksi untuk meng-keep participants. Jadi gimana caranya supaya facilitators ini harus dapat memegang penuh kepercayaan dari setiap partisipansnya. Maka dari itu harus banget dilakukan mengambil langkah-langkah kecil. Nah, good facilitators harus memiliki sense yang baik terhadap kapan menentukan aksi atau mulai aksinya dengan baik. Nah, yang terakhir yaitu congratulate people whenever possible. Seorang fasilitator yang baik juga harus dapat memberikan apresiasi yang tinggi kepada partisipannya. Atau bisa juga dapat memberikan dukungan emosional dan spirit yang cukup yang dibutuhkan, sehingga di sini juga salah satu wadah untuk meng-keep semua partisipannya. Oke. Berikutnya dijelaskan oleh teman saya. Ya, pada bahasan berikutnya di chapter ini adalah fostering collective leadership and followership. Kesuksesan dari strategi sebuah organisasi publik merupakan keberhasilan kolektif atau keberhasilan bersama. Dalam mencapai keberhasilan tersebut, terdapat dua faktor penting yang mempengaruhi. Yang pertama ada leader, dan yang kedua ada yang namanya follower. Nah, kedua hal itu merupakan peran yang sangat penting dan memiliki tugas masing-masing dalam menyumbang kesuksesan strategi sebuah organisasi. Yang disebut dalam pembahasan ini adalah collective leadership dan followership. Collective leadership ini dapat dikembangkan dengan beberapa pendekatan sebagai berikut. Next, yang pertama adalah tentang mengandalkan tim. Nah, poin A, tidak ada seorang pun yang dapat memiliki semua informasi baik kualitatif maupun informasi kuantitatif yang benar-benar relevan. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya bantuan dari orang lain berupa pertukaran informasi, pembagian tugas, dan lain sebagainya. Poin B merupakan sebuah alasan politis, di mana agar dapat berjalan dengan lancar, sebuah rencana strategis saat sedang diadopsi atau saat sedang diimplementasikan memerlukan dukungan dari koalisi-koalisi di titik-titik yang kritis. Next. Pemimpin tim sudah semestinya harus fokus pada pencapaian tim, tujuan atau tugas tim. Namun, selain itu mereka juga harus memperhatikan kebutuhan anggota tim dan mengembangkan kohesi kelompok atau kerekatan antar kelompok. Menurut Johnson & Johnson 2008, sehingga dapat tercipta kontribusi anggota yang optimal. Nah, dari hal itu dapat dijelaskan juga dalam pembahasan ini beberapa hal yang harus dikembangkan oleh leader atau pemimpin tim. Yang pertama adalah komunikasi yang efektif, baik secara face to face atau saat berjarak, atau seperti yang saat
yang kita alami saat ini melalui media daring. Poin kedua, keseimbangan akan kesatuan kelompok dari segi tujuan bersama di tengah ragam pandangan dan keterampilan yang beragam. Poin ketiga, menentukan misi, tujuan, norma, dan peran tim. Poin keempat, membangun suasana kepercayaan. Next. Poin kelima, menumbuhkan kreativitas kelompok dan mengambil keputusan yang sehat. Poin berikutnya adalah mendapatkan sumber daya yang diperlukan, mengembangkan kompetensi kepemimpinan dan pengikut, dan yang terakhir adalah merayakan pencapaian atas keberhasilan atas mengatasi sebuah kesulitan. Next. Nah, selain peran penting pemimpin yang telah disebutkan di atas, terdapat juga peran-peran lain nih, yaitu adalah peran memiliki komitmen, memainkan peran penting dalam menjaga arah para pemimpin tetap dalam jalurnya, menyumbang dan dapat juga menyumbangkan pengetahuan, ide-ide, mengembangkan sebuah perubahan dan melaksanakan misi dan tujuan yang telah disepakati. Next. Nah, poin berikutnya adalah fokus dan pengembangan jejaring atau jaringan dan koalisi. Koalisi dapat mengorganisir ide dan minat yang dapat dicapai secara bersama oleh organisasi atau sebuah tim. Sebuah organisasi dalam menilai apakah ingin bergabung dengan koalisi atau tidak akan menilai isu, tujuan, dan visi serta strategi dalam menilai biaya dan manfaat jika ingin bergabung menjadi koalisi tersebut. Oleh karena itu, pemimpin perlu menggunakan insight atau pandangan yang didapatkan dari berbagai stakeholder tentang bagaimana tujuan, masalah, visi, dan strategi dapat dibingkai untuk menarik dukungan yang signifikan dari key stakeholder atau tokoh-tokoh kunci. Next, tentang selanjutnya adalah pengembangan koalisi atau developing the koalisi. Pemimpin harus menyadari bahwa perkembangan koalisi bergantung pada bagaimana mereka mengikuti pedoman atau guideline yang sama yang akan membantu untuk mengembangkan efektivitas dari tim koalisi tersebut. Mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan juga penting bagi perkembangan koalisi tersebut. Koalisi itu sendiri dapat menjadi sumber daya utama bagi implementasi strategi koalisi tersebut juga. Dapat berupa pertukaran atau pembagian bekerja sama antar satu tim dengan tim yang lainnya yang ada dalam koalisi tersebut. Menghargai dan merayakan prestasi kolektif atau prestasi bersama juga dapat membantu dalam pengembangan koalisi tersebut. Next, poin berikutnya, membuat kepemimpinan dan pengembangan kepemimpinan ini menjadi dalam hal ini yang saya tangkap adalah strategi yang eksplisit adalah strategi yang langsung dapat diterapkan. Langsung saja banyak organisasi melakukan pengembangan kepemimpinan, tapi tidak secara langsung mengikat pengembangan kepemimpinan tersebut dengan sebuah strategi perubahan dari organisasi tersebut. Lebih dapat dicontohkan, contohnya pengembangan program kepemimpinan yang telah berhasil adalah program pelayanan pada masyarakat oleh universitas-universitas dalam hal ini seperti KKN yang dapat membantu masyarakat membentuk visi baru dan mengkonstruksi diri mereka sendiri. Next, dan poin yang terakhir dari bahasan ini adalah menetapkan mekanisme spesifik untuk berbagi kekuasaan, tanggung jawab, dan akuntabilitas. Melakukan pembagian kekuasaan, tanggung jawab, dan akuntabilitas dalam sebuah tim dapat mengembangkan partisipasi kelompok, memancing keluarnya informasi, dan membantu dalam membangun komitmen pada rencana dan strategi yang akan diimplementasikan. Sekian dari bahasan yang kali ini. Next slide akan dijelaskan oleh teman saya. Bab selanjutnya adalah mengenai using dialogue and deliberation to create a meaningful process. Pada bab ini menjelaskan mengenai bagaimana cara menjadi pemimpin yang visioner. Dalam artian, pemimpin itu dapat menciptakan dan mengkomunikasikan apa yang menjadi tujuan mereka. Menjadi pemimpin itu harus visioner pada saat mereka memerankan beberapa peran vital, seperti pada saat mereka menginterpretasikan realitas yang terjadi sesungguhnya, membina misi dari grup kolektif, mengartikulasikan strategi yang diinginkan, dan membentuk masa depan yang kolektif.
Next, untuk menjadi pemimpin yang visioner, memberi jawaban atas apa yang menjadi permasalahan yang muncul. Selain itu, mereka juga harus memberi solusi atas apa yang menjadi tuntutan dari masyarakat. Untuk dapat mengelola perubahan, mereka juga harus memiliki skill. Skill yang dimaksud adalah bagaimana mereka menciptakan dan mengkomunikasikan tujuan dan goals serta maksud yang mereka bawa. Untuk dapat mengkomunikasikan apa yang menjadi tujuan mereka, ada 7 metode yang dapat dilakukan. Next, metode yang pertama yaitu bagaimana memahami desain dan memanfaatkan forum. Forum di sini menjadi hal yang sangat penting karena di dalam forum tersebut terjadi diskusi dan juga deliberasi antar anggota organisasi. Metode yang kedua, merebut kesempatan untuk menjadi penerjemah dan pemberi arahan pada area yang tidak pasti dan sulit. Yang dimaksudkan adalah bagaimana kita menjadi pemimpin yang dapat membaca situasi. Kita dapat mengambil peluang pada kondisi tertentu untuk memimpin suatu kondisi tertentu. Metode yang ketiga adalah menyebutkan dan mengungkapkan kondisi nyata dan juga kebutuhan nyata. Untuk menjadi pemimpin yang visioner, publik perlu mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Metode yang keempat adalah membantu pemimpin dan pengikutnya serta membingkai ulang masalah dan strategi. Metode yang kelima adalah menawarkan visi yang menarik untuk masa depan. Yang keenam, memperjuangkan ide-ide baru dan fokus pada penanganan masalah strategik. Dan yang terakhir adalah mengartikulasikan tindakan yang diinginkan, konsekuensi yang diharapkan. Selanjutnya dapat dijelaskan oleh teman saya. Oke, poin berikutnya yaitu making and implementing decisions in arena. Yaitu setiap pemimpin di sini harus dapat membuat dan mengimplementasikan setiap keputusan di arena organisasi itu sendiri. Maka dari itu memahami hubungan kekuatan antar kelompok mengenai pengambilan keputusan dan hasil dari implementasi. Maka dari itu pemimpin harus mengikuti tanggung jawab sebagai berikut. Yang pertama yaitu understand the design and use of arenas. Di mana di sini terbagi menjadi 2 arena yaitu formal dan informal. Arena formal itu seperti dalam pemerintahan yakni legislatif, eksekutif ataupun dari segi administratif itu sendiri. Berikutnya segi informal yaitu seperti NGO atau non-government organizations atau non-profit organizations. Itu mencakup dari board dan manajemen itu sendiri. Atau area internal seperti manajemen. Tapi di sini informal itu biasanya juga dipengaruhi oleh sisi-sisi dari arena pemerintahan. Nah, yang menjadi major issue yaitu urutan perpindahan dari pengambilan segi perencanaan, terutama dalam pengambilan keputusan utama yang mencangkup keputusan lainnya, dan mengatasi sisa konflik atau perselisihan dalam proses implementasi. Nah, itu yang menjadi isu besar yang biasanya dihadapi oleh pemimpin. Next, yang kedua ialah mediate and shape conflict within and among stakeholders. Yaitu pemimpin diharapkan memiliki kemampuan transaksional untuk berurusan dengan pengikutnya, ataupun dengan pemimpin lainnya dan stakeholders. Di sini yang dimaksud juga ialah di mana kemampuan pemimpin untuk dapat dealing dengan berbagai stakeholders, yakni seperti halnya dengan negosiasi atau bargaining, seperti menurut Thomson 2008. Yang poin ketiga yaitu understand the dynamics of political influence and how to target research appropriately. Yang pertama, seorang pemimpin tuh harus mengetahui bagaimana cara memengaruhi dari berbagai keputusan yang akan diambil. Poin berikutnya, pemimpin dapat memberikan pengaruh kepada outcomes dengan cara agenda kontrol. Di sini harus dapat memengaruhi apa keputusan yang ingin dicapai. Lalu yang kedua yaitu strategic voting, yaitu menggunakan kemampuan untuk aturan voting dan memanipulasi sumber dari voting itu sendiri. Jadi di sini pemimpin tuh maksudnya harus memiliki taktik yang kuat
semisalkan ingin mengambil sebuah keputusan, apalagi keputusan bersama. Lalu yang poin terakhir yaitu issue framing, di mana di sini pemimpin harus dapat mengubah atau mereshaping bagaimana sebuah isu itu dilihat. Itu. Poin berikutnya, poin keempat yaitu build winning and sustainable coalitions. Itu di seorang pemimpin harus dapat menemukan ide berupa visi, goals, atau strategi di mana masyarakat juga dapat mendukung kepentingan mereka sebagai salah satu proses untuk bertukar dukungan. Nah, di sini tuh juga gimana cara pemimpin dalam membangun relasi, terutama dengan partisipannya. Dan yang terakhir yaitu avoid bureaucratic imprisonment, yaitu menghindari pemenjaraan dari birokrasi. Di sini pemimpin harus berkomitmen untuk mencari jalan keluar terhadap suatu aturan mengikat atau norma mengikat di lingkungan mereka. Yang dapat dilakukan oleh pemimpin yaitu harus dapat berinovasi dengan aturan dan harus dapat peka dengan berbagai situasi. Oke, masuk ke bagian enforcing norms, settling disputes, and managing residual conflicts. Di sini disebutkan pemimpin selalu dituntut menjadi etis, terlebih ketika menangani konflik. Sementara keputusan yang dibuat itu nggak mungkin selalu bisa menutupi semua detail. Nah, konflik residual seperti ini harus ditangani secara konstruktif atau membangun agar dapat memperkuat atau dapat dengan baik mengubah norma penting yang mengatur organisasi. Next. Nah, bagaimana caranya agar dapat menjadi pemimpin yang etis? Yaitu pertama, dengan memahami desain dan penggunaan pengadilan formal dan informal. Yang kedua, memupuk integritas organisasi dan mengajari orang lain mengenai etika, konstruksi, hukum, dan norma. Yang ketiga adalah menerapkan konstruksi, hukum, dan norma untuk kasus-kasus tertentu. Yang keempat, itu mengadaptasi konstitusi, hukum, dan norma pada perubahan waktu. Yang kelima adalah menyelesaikan konflik di antara kasus konstitusi, hukum, dan norma. Oke, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari semua bahasan tadi. Pada dasarnya, for strategic planning and management to be effective, caring and committed leadership and followership are essential. Kita yang sudah saya sebutkan di awal, bagus apapun plannya, jika tidak ada sifat-sifat leadership untuk menjalankan strategic planning tersebut, maka strategic planning tersebut tidak berjalan. Nah, tapi di sini kita tidak hanya berfokus pada leadership, pada si leadernya ini, tapi juga pada follower. Di sini ada followership juga. Effective and caring committed leadership and followership adalah unsur-unsur yang kami percaya dapat mensukseskan sebuah strategic planning untuk dijalankan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa dikirim lewat grup WhatsApp atau lewat media lain. Sekali lagi, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.